Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan hasil observasi kewirausahaan usaha Laundry O Telogomas. Saya Temo Bella Safida dengan NIM akhir 086. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dengan NIM akhir 312. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmajayati dengan NIM akhir 315. Perkenalkan, nama saya Atika Mauludianti dengan NIM akhir 433. Saya Cari Sabatin Soliha dengan NIM akhir 570. Halo, saya Ana Kalista Dewi dengan NIM akhir 460. Baik, jadi usaha Laundry O Telogomas ini dilatar belakangi oleh perkembangan sektor jasa yang saat ini semakin meningkat seiring dengan gaya hidup masyarakat yang serba cepat dan praktis. Kelompok mahasiswa dan pekerja rumah sakit merupakan masyarakat dengan tingkat aktivitas tinggi sehingga membutuhkan layanan yang mampu menghemat waktu dan tenaga. Salah satunya jasa laundry. Laundry O Telogomas hadir di lokasi strategis yang dekat dengan kampus dan rumah sakit, sehingga memiliki pasar yang jelas dan berkelanjutan. Selain itu, usaha ini menawarkan diferensiasi layanan berupa self-service, promo harga, serta fasilitas WiFi dan Netflix gratis yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, untuk profil usaha ini adalah Laundry O Telogomas merupakan usaha jasa laundry yang melayani pencucian pakaian dengan target utama itu mahasiswa, pegawai rumah sakit, keluarga pasien, serta masyarakat sekitar. Usaha ini menyediakan berbagai pilihan layanan seperti self-service, laundry reguler, dan ekspres dengan harga yang terjangkau. Laundry O juga beroperasi selama 24 jam penuh, didukung oleh fasilitas yang nyaman dan promosi melalui media sosial, sehingga mampu menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang poin ketiga ada hasil observasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil observasi usaha Laundry O Telogomas. Laundry O Telogomas merupakan usaha laundry yang berlokasi di Telogomas, Kota Malang, tepatnya di area yang strategis karena dekat dengan kampus dan rumah sakit. Usaha ini telah berdiri dan beroperasi selama kurang lebih 3 tahun sejak pertama kali dibuka. Laundry O Telogomas menawarkan berbagai jenis layanan, di antara layanannya ada self-service laundry, di mana pelanggannya dapat mencuci sendiri menggunakan mesin yang telah disediakan. Selain itu, terdapat layanan laundry reguler yang dikerjakan langsung oleh pihak laundry, serta layanan ekspres dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat. Laundry ini juga menyediakan pilihan pewangi khusus, layanan lipat dan packaging rapi, serta promo harga pada jam-jam tertentu. Menariknya, Laundry O Telogomas menyediakan ruang tunggu yang nyaman, lengkap, dan WiFi dan Netflix gratis, sehingga pelanggan, terutama mahasiswa, dapat menunggu sambil bersantai. Target pelanggan utama dari usaha ini adalah mahasiswa yang tinggal di kos-kosan sekitar Telogomas dan Sengkaling, pegawai rumah sakit, keluarga pasien, atau pengunjung, serta masyarakat sekitar. Laundry ini beroperasi 24 jam sehingga sangat membantu pelanggan dengan aktivitas dan jadwal yang padat. Bentuk usaha Laundry O Telogomas adalah usaha perorangan atau milik pribadi. Saat ini Laundry O ini memiliki 2 cabang, masing-masing mempekerjakan 4 karyawan sehingga total terdapat 8 karyawan. Adapun peralatan utama yang dimiliki meliputi mesin cuci modern, mesin pengering, tempat digital, setrika, dan alat pelipat, perlengkapan kemasan, serta sistem nota untuk penanda cucian. Demikian hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Saya akan memaparkan hasil wawancara narasumbernya bernama Rosi. Hasil wawancara dengan pemilik Laundry O Telogomas menunjukkan bahwa usaha ini memiliki segmen pelanggan utama berupa mahasiswa, pegawai rumah sakit, keluarga pasien, serta warga sekitar. Dari seluruh segmen tersebut, mahasiswa kos menjadi pelanggan paling dominan karena memiliki aktivitas yang padat dan membutuhkan layanan laundry yang cepat serta praktis. Selain itu, jumlah pelanggan baru cenderung meningkat tiap tahun, terutama pada masa penerimaan mahasiswa baru. Keunggulan utama Laundry O Telogomas dibandingkan usaha laundry lain di sekitarnya adalah tersedianya layanan self-service laundry, jam operasional 24 jam, serta adanya promo harga pada jam tertentu, didukung dengan ruang tunggu yang nyaman, fasilitas WiFi dan Netflix gratis, serta harga yang terjangkau. Usaha ini mampu menarik dan mempertahankan pelanggan.
Layanan yang paling banyak diminati pelanggan adalah self-service laundry karena proses pencucian relatif cepat sekitar 1-2 jam, biaya lebih hemat dan pelanggan dapat langsung menunggu hingga cucian selesai. Selain self-service, Laundry.o juga menyediakan layanan reguler, ekspres, serta pilihan pewangi sesuai kebutuhan pelanggan. Dalam menjaga kualitas layanan, Laundry.o menerapkan sistem operasional yang tertata, seperti penggunaan nota identitas pada setiap cucian, satu mesin untuk satu pelanggan, serta penerapan SOP kerja. Promosi usaha dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta melalui rekomendasi dari pelanggan ke pelanggan. Pendapatan terbesar usaha berasal dari layanan self-service, dengan waktu kunjungan paling ramai pada malam hingga pagi hari. Biaya operasional terbesar meliputi pembelian dan perawatan mesin, gaji karyawan, deterjen, listrik, dan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan BMC dari usaha ini. Nah, yang pertama ada key partnership. Jadi yang pertama ada pemasok deterjen dan pewangi, kedua penyedia plastik kemasan, yang ketiga teknisi perawatan mesin, keempat penyedia layanan internet, yang kelima platform media sosial. Kemudian ada key activities. Nah, dari key activities ini yang pertama ada penerimaan dan penanganan cucian, yang kedua proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, dan pelipatan. Kemudian ada pengemasan dan penyerahan cucian, yang keempat pengelolaan promo dan pelayanan pelangganan, yang kelima perawatan peralatan, yang keenam manajemen operasional 24 jam. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada layanan self service cepat 1-2 jam selesai. Yang kedua promo harga 12.000 per 7 kilo pada jam 00 atau jam 12 malam hingga 12 siang. Yang ketiga ada buka 24 jam. Yang keempat layanan lengkap ada reguler, ekspres, setrika, lipat, pewangi, dan ada pewangi premium. Nah, yang kelima ada sistem nota. Sistem nota ini mencegah pakaian tertukar. Yang keenam ada fasilitas WiFi dan Netflix gratis. Selanjutnya ada customer relationship. Nah, customer relationship ini yang pertama ada pelayanan ramah dan komunikatif, menyediakan fasilitas ruang tunggu nyaman, menjaga kualitas layanan sesuai SOP, dan yang terakhir memberikan promo rutin. Selanjutnya ada customer segments. Yang pertama ada mahasiswa, kos sekitar Tlogomas dan Sengkaling. Yang kedua pegawai rumah sakit. Ketiga keluarga pasien yang menginap. Keempat warga sekitar kawasan usaha. Yang kelima pelanggan dengan mobilitas tinggi dan waktu terbatas. Selanjutnya ada channel. Nah, di sini ada Instagram, WhatsApp, Google Maps, promosi dari mulut ke mulut, spanduk atau tulisan outlet. Selanjutnya ada revenue streams. Yang pertama ada self service, laundry reguler, layanan ekspres, setrika dan lipat. Yang terakhir tambahan layanan pewangi khusus. Yang terakhir ada kas struktur. Yang pertama pembelian dan perawatan mesin laundry. Yang kedua biaya listrik dan air. Yang ketiga gaji karyawan. Yang keempat pengadaan deterjen, pewangi, dan bahan habis pakai. Yang kelima biaya internet dan fasilitas. Yang keenam biaya promosi dan operasional lain. Baik, di sini saya akan membacakan analisis SWOT dari usaha Laundry.o Tlogomas. Yang pertama ada strength. Nah, di sini Laundry.o Tlogomas memiliki lokasi strategis dekat kampus dan rumah sakit dengan target pasar yang stabil. Nah, keunggulan utama terletak pada layanan self-service-nya, jam operasional 24 jam, promo harga pada jam tertentu, serta fasilitas WiFi dan Netflix gratis. Operasional yang tertata melalui SOP dan sistem nota membantu menjaga kualitas layanan. Nah, selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Di sini kelemahan usaha ini meliputi biaya operasional yang cukup tinggi. Nah, terutama pada listrik, air, dan juga perawatan mesin. Selain itu, ketergantungan pada pelanggan, mahasiswa berpotensi menurunkan pendapatan saat masa libur kuliah. Layanan antar jemput dan kerjasama formal dengan pihak sekitar juga belum tersedia. Selanjutnya yaitu ada opportunities.
Di sini peningkatan jumlah mahasiswa setiap tahun dan gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kepraktisan membuka peluang pasar yang besar. Pengembangan layanan tambahan seperti antarjemput dan paket langganan serta optimalisasi promosi digital dan juga kerjasama dengan kos-kosan dapat meningkatkan daya saing usaha. Nah, yang terakhir yaitu ada trik, yaitu ancaman utama pada usaha ini berasal dari persaingan laundry yang semakin ketat di sekitar kampus, kenaikan biaya listrik dan air, serta resiko kerusakan mesin. Persaingan harga antar usaha sejenis juga berpotensi menekan margin keuntungan. Lalu yang terakhir ada pengelolaan biaya operasional perlu dilakukan secara efisien agar usaha tetap stabil dan berkelanjutan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasinya, yaitu berdasarkan hasil analisis SWOT, Laundry Outlook Mas disarankan untuk terus memaksimalkan keunggulan layanan self-service dan jam operasional 24 jam sebagai ciri pembeda utama dibandingkan usaha laundry di sekitarnya. Keunggulan lokasi yang strategis dekat kampus dan rumah sakit juga perlu dimanfaatkan melalui kerjasama dengan pemilik kos-kosan, rumah sakit, atau pihak terkait untuk memperluas jangkauan pelanggan. Selain itu, usaha ini disarankan untuk memperluas segmen pasar agar tidak terlalu bergantung pada mahasiswa dengan menyasar keluarga pasien dan masyarakat sekitar. Penambahan layanan seperti antarjemput laundry serta paket langganan bulanan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus menambah pendapatan usaha. Dari sisi pemasaran, optimalisasi promosi digital melalui media sosial, ulasan pelanggan, dan platform online perlu dilakukan secara konsisten. Lalu sementara itu, pengelolaan biaya operasional, perawatan mesin secara rutin, serta penerapan SOP yang disiplin penting dilakukan untuk menjaga kualitas layanan, efisiensi biaya, dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik usaha Laundry Outlook Mas, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Laundry Outlook Mas berada pada posisi yang cukup kuat dalam menghadapi persaingan usaha laundry. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dan ancaman yang perlu dikelola melalui penerapan strategi yang tepat. Rekomendasi strategi yang disusun diharapkan dapat membantu usaha dalam meningkatkan daya saing, memperluas bangsa bangsa, serta menjaga keberlanjutan usaha di masa mendatang. Lalu yang terakhir ada saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 saran yang kita berikan, yaitu yang pertama ada pemilik usaha diharapkan dapat mengembangkan layanan tambahan seperti layanan antarjemput laundry dan paket langganan. Lalu yang kedua ada usaha disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta konsistensi penerapan SOP kerja. Lalu yang ketiga ada optimalisasi promosi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menjangkau lebih banyak pelanggan. Lalu yang terakhir ada pengelolaan biaya operasional perlu dilakukan secara efisien agar usaha tetap stabil dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami dari usaha Laundry Outlook Mas. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.